Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islamic Planner TV. Jumpa lagi bersama saya Tita. Kali ini saya lagi berada di salah satu usaha kuliner di Kota Ungaran. Nah, kira-kira apa sih usaha kuliner yang sedang kita datengin kali ini? Yuk kita langsung sapa ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn Haidar. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tita. Apa kabar Mbak Ririn? Alhamdulillah baik, sehat terus semua kita, Mbak. Alhamdulillah. Ini usaha ini namanya apa sih Mbak Ririn? Ini donat kentang Asmojo, Mbak. Iya. Donat kentang. Donat ya? kentang, iya. Karena memang bahan bakunya kita pakai kentang. Ya. Awal mula ada usaha donat kentang ini, gimana nih ceritanya? Nah, ini kan awalnya saya kan punya ini, Mbak, rumah makan gudeg Kuali Asmojo namanya, dan di situ saya suka iseng-iseng sambil berada di outlet. Kadang tuh buat ngisi waktu gitu, bikin camilan apa gitu. Nah, waktu saya bikin, kebetulan kan pelanggan pasti lihat tuh, apa nih Mbak gitu. Waktu itu saya cuman iseng aja dan mereka incip. Terus Mbak, saya boleh beli dong gitu. Boleh dong gitu. Terus selama ini enak Mbak. Terus akhirnya mulai beranilah dikit-dikit buka PO gitu. Tapi dari PO dulu ya. Dari PO dulu ya, dan itu hanya waktu longgar aja ketika nggak lagi sibuk masak gudeg gitu. Waktu longgar gitu, saya berani buka PO dan alhamdulillah laris gitu. Seperti itu. Banyak permintaan, terus memberanikan diri untuk memang buka gitu, tapi masih nebeng di Gudeg Kuali Asmojo gitu. Dan makin kesini, makin peminatnya alhamdulillah Mbak makin banyak, karena kapasitas di Gudeg Kuali Asmojo itu tidak memungkinkan lagi gitu. Akhirnya dibuka satu lagi outlet khusus donat kentang Asmojo ini. Kebetulan berdekatan kebetulan ya, bersebelahan ya. Kebetulan waktu itu ada yang kosong, langsung saya ambil. Kenapa enggak buat membesarkan donat kentang ini? Iya. Ya. Ini Mbak, donat kentang ya. Apa Iya. bedanya sih Mbak donat kentang dengan donat tepung biasa ini? Jelas bahan bakunya berbeda ya Mbak ya. Kalau donat tepung itu kan full dari terigu. Kalau donat kentang ini ada terigunya tetap karena sebagai pengokoh adonan, tapi di situ kita memasukkan kentang. Saya selalu pakai kentang segar dikukus gitu dan ditumbuk halus dan dicampur dengan gitu. terigu. Iya. Baik. Nah, ini pasti ada varian-variannya nih pemirsa. Kita tanya lagi nih, varian-variannya apa aja nih di donat kentang Asmojo ini? Untuk donat kentang Asmojo sebenarnya saya tetap mengunggulkan donat originalnya, karena dari donat original itu kita tahu rasa kentangnya. Aslinya itu rasa ya. kentangnya. Kalau untuk varian original itu kita ada tabur gula biasa, gula putih gitu, ya. Dan ada tabur gula cinnamon. Oh, apa itu Mbak? Kayu manis. Oh, kayu manis. Iya gitu. Terus kalau untuk topping, karena memang banyak anak-anak ya pasti seneng yang ada manisnya, ada cantik-cantik warnanya. Akhirnya dibikinlah varian topping itu seperti coklat, strawberry, keju, red velvet, green tea, dan macam-macam itulah yang emang anak-anak suka. Ini kan sudah berjalan nih ya. Iya. Coba dong Mbak, cerita sedikit Mbak. Omset awalnya itu berapa gitu? Apakah langsung menanjak drastis seperti itu, atau ada turunnya nih, ada malesnya juga nih gitu? Iya, sandungan-sandungan kecilnya ada seperti itu nggak Mbak Ririn? Iya, namanya usaha ya Mbak ya, pasti ada up and down-nya, pasti ada. Ketika dulu awal-awal gitu, karena kan by PO ya Mbak ya, dari permintaan gitu, jadi kita tidak ada resiko ini produk nggak laku nih gitu. Nah, ketika akhirnya kita benar-benar produksi gitu, omset awal gitu kita masih pakai mesin kecil yang cuma sekilo, 2 kilo ya, karena itu waktu hanya nebeng di Gudeg Kuali aja kan itu juga cuma 300.000, tapi lumayan 300 ya, sudah alhamdulillah ya Mbak Ririn ya. 400.000 lumayan gitu kan. Waktu itu memperkerjakan satu karyawan aja, satu aja. untuk donat gitu. Dan
Akhirnya lambat laun ya meningkat karena kapasitasnya semakin besar itu kan gitu. Permintaannya semakin meningkat ya, semakin Mbak Ririn? meningkat. Alhamdulillah sampai sekarang banyak yang cocok. Alhamdulillah. Ya berkembang, sekarang ada 4 karyawan yang di sini. Sekarang 4 ya. nggak coba-coba buka cabang ini? Pengen sekali Iya. Mbak. Setiap orang usaha pasti pengen mengembangkan usahanya ya. Cuman sekarang ini kita tahu sendiri semua kondisinya pas pandemi ini kan banyak sebenarnya pelanggan yang dari kota Semarang gitu. Mbak, kenapa nggak buka di Semarang gitu. Cuman memang kita ingin mengembangkan di sana, cuman masih mempertimbangkan kondisi situasinya sekarang ini, Mbak. Oke, baik. Bismillah, Iya. mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang. Nah, Amin. ini Mbak Ririn, Iya. dari awal Mbak Ririn membuka usaha atau berwirausaha itu bisa diceritakan nggak Mbak? Awalnya itu seperti apa Mbak? Kan tadi Mbak Ririn menceritakan donatnya nebeng di gudeg kayak gitu. Iya. Oh, berarti Mbak Ririn sebelum ke donat ke gudeg ya? Atau Iya. mungkin sebelum ke gudeg ada usaha lain Mbak Ririn? Banyak Mbak lika-likunya. Saya dari zaman kuliah memang udah senang cari duit istilahnya. Jadi apa yang bisa ada peluang bisnis di situ pasti saya ambil gitu. Nah kebetulan waktu pulang saya 7 tahun balik lagi ke Ungaran. Dulu saya tinggal di Jogja karena Kuliah ya? Iya, terus ikut suami ke Jakarta, lalu balik lagi ke sini karena faktor orang tua saya balik ke sini. Dan waktu pertama kali mendirikan gudeg itu karena rasa kangen saya sama Jogja, karena saya tinggal lama di Jogja. Ini kayak buat ngobatin rasa kangennya gitu. Bikin ini gitu, gudeg, karena memang di Jogja itu nggak pagi, nggak malam, nggak siang, ada versi gudegnya masing-masing kan. Akhirnya gudeg ini apalagi makanan rakyat ya Mbak ya, gampang diterima. Akhirnya memberanikan diri mencoba membuat gudeg gitu. Itu bahan-bahannya dari mana itu Mbak kalau boleh tahu? Bahannya lokal sih ya Mbak ya. Di sini ada semua. Saya waktu dulu juga cuman cari ke pasar berapa kilo, cuman kayak gitu. Alhamdulillah kalau sekarang sudah ada suppliernya gitu. Gitu ya. Jadi Iya. kan kadang-kadang kan namanya nangka muda itu kan kadang susah ya. Nah, Nggak setiap emang hari itu. ada gitu. Emang itu Supaya masa-masa sulit. ada terus itu gimana Mbak Ririn? Ya itu tadi saya cari supplier yang memang bisa menjanjikan saya ketika memang lagi masa-masa sulit nangka muda ini nih tetap ada untuk Ada saya. ya, tetap ada stok ya. Iya, tetap Oke. ada. Iya, memang ada masanya dan itu harga pasti melonjak ya, tapi alhamdulillah yang penting ada dulu gitu, diusahakan ada gitu. Gitu. Oke. Iya. Baik, sambil gitu ya. sudah jalan gudegnya jalan oke, kemudian di samping itu ada donat yang Iya. donat kentang ya Mbak Donat Ririn kentang, ya? benar, Donat kentang iya. juga oke. Bisa nggak sih Mbak dibisikin sedikit aja gimana sih caranya bikin donat kentang supaya enak itu kayak gimana? Pertama jelas harus menggunakan bahan baku yang baik. Baik. Itu tidak bisa diakalin. Kalau kita pakai istilahnya kentang bagus, kentang enggak, tepung yang bagus, tepung enggak, atau mentega yang bagus atau enggak gitu, itu jelas berbeda kan Mbak. Kalau segala sesuatunya yang kita gunakan dari bahan baku yang baik, hasilnya pasti baik. Yang pasti kentang yang berkualitas ya Mbak Ririn ya. Berkualitas, Itu dapat iya. dari mana tuh kentang berkualitas itu? Kebetulan saya sudah ada suppliernya. Supplier Kalau juga, dulu ya. saya memang muterin pasar Mbak, cari yang bagus, cari yang Oke. bagus gitu. Baik, itu donat kentang dikukus, kemudian bagaimana Mbak cara membuatnya? Kalau saya donat kentang itu dihaluskan, terus nanti dicampur dengan terigu, gula, susu. Telur ya? Ya saya memakai susu ya Mbak ya, di sini tidak pakai air kan, full susu, terus susu cair, terus telur diaduk dengan mesin. Karena Bukan diuleni itu ya Mbak Ririn? hasilnya ternyata beda ketika adonan kena suhu badan kita tuh tangan, beda ya. Dan lelah kali Mbak kalau sehari 10-20 kilo harus ngolenin gitu. Oke. Dan itu emang harus kalis gitu. Kalau adonannya kalis pasti donatnya lembut. Oh begitu. Iya. Terus tinggal
itu ya, ditutup, apa itu namanya, proofing gitu Proofing ya, itu, proofing itu jadi dibiarkan donat mengembang itu. Ya ini kendalanya kalau cuacanya lagi dingin, proofingnya lama. Kalau cuacanya panas, kita kejar-kejaran biar nggak overproofing. Jadi pemirsa, proofing itu tergantung suasana nih. Iya. Tapi bukan suasana hati yang panas ya, tapi suasana ini ruangan ya. Karena memang masih manual, kita belum punya alat proofer ya Mbak ya, buat proofing itu menstabilkan suhu itu kita belum ada. Jadi memang masih tergantung dengan cuaca gitu. Oke, baik pemirsa, tadi udah dicatat ya bagaimana cara membuat donat yang baik seperti itu. Jadi yang pasti kualitas dari kentang itu sendiri ya, karena ini donat kentang. Iya. Oke, baik Mbak Ririn. Sekarang saya mau nanya nih sedikit harapan Mbak Ririn nih setelah berhasil mengembangkan gudeg kemudian ke donat. Harapan Mbak Ririn selanjutnya seperti apa? Harapan saya jelas pengen membesarkan usaha ya Mbak ya. Nah, seperti tadi yang kita bicarakan, pengen punya cabang lain di donat. Kalau memungkinkan di beberapa titik di kota. Harapannya seperti itu aja sih Mbak, dan diterima baik. Harapannya ada ini ya, cabang-cabang di beberapa kota ya Mbak Ririn. Amin. Mudah-mudahan Mbak, itu harapan saya. Oke, baik. Ini saya mau berbagi sedikit untuk para pengusaha yang mungkin saat ini baru mulai usahanya. Lakukan itu sesuai dengan passion, sesuai dengan minat, kemampuan kita gitu. Jadi jika itu dilakukan sesuai dengan passion kita, insya Allah pasti akan maksimal hasilnya. Kita bahagia melakukan itu. Seperti saya awal-awal dulu memang saya suka memasak, dan jadilah masakan-masakan ini gitu, seperti donat atau gudeg gitu. Dan satu hal yang benar-benar saya pelajari ketika saya membangun usaha saya sendiri adalah saya tahu bagaimana kadar kehalalan yang masuk ke kantong saya. Ibaratnya saya tahu uang itu muternya seperti apa gitu. Dan insya Allah dengan adanya dibantu mbak-mbak yang di sini, karyawan di sini, bermanfaat buat mbak-mbak ini semua, jadi lapangan kerja, jadi jadi sesuatu di mana masa-masa sekarang ini sebenarnya juga sulit ya kita mencari peluang kerja gitu. Selanjutnya, hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah selalu menyisihkan sebagian rezeki kita untuk bersedekah. Insya Allah dengan bersedekah, rezeki kita semakin berkah dan usaha kita akan semakin berkembang. Terima kasih. Masya Allah, senang sekali mendengar cerita Mbak Ririn yang sangat luar biasa ini Mbak Ririn. Semoga kita kelak bisa ketemu kembali, berkah, semakin maju, lancar usahanya. Amin. Terima kasih Mbak Ririn, sama-sama, waktu Mbak yang Tita. sudah disediakan untuk kami. Sama-sama. Alhamdulillah, demikian tayangan kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar tayangan ini semakin bermanfaat. Saya Tita undur diri. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.